Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Anis Zaria MM selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang permasalahan perencanaan pendidikan yang beranggotakan yang pertama Husnul Amalia Safitri dengan IM 201250006. Yang kedua ada Mila Azzatunisa dengan NIM 201250026. Yang ketiga ada Hanifa Gustiana dengan NIM 201250034. Dan yang keempat ada Sofi Fatin Nabila dengan NIM 201250039. Baiklah, selanjutnya langsung saja kepada pemaparan materi. 1. Kebutuhan akan perencanaan pendidikan. Kebutuhan akan perencanaan muncul sebagai akibat semakin intensif dan kompleksnya permasalahan yang muncul dalam masyarakat modern. Suatu permasalahan terjadi apabila suatu aktivitas atau kejadian menyimpang dari yang seharusnya terjadi. Permasalahan yang terjadi tersebut bisa datang dari faktor sosial maupun fisikal. Dari sebuah perencanaan pendidikan itu sendiri untuk mengulangi permasalahan baik sosial maupun fisikal, serta untuk mengatasi perencanaan pendidikan yang saat ini masih belum cukup memadai, maka berikut ini usul format aktivitas perencanaan dengan dipandangnya dari berbagai segi. Yang pertama, dari segi umum, perencanaan pendidikan adalah suatu penelitian, pengembangan teori, dan teknik. Pembaraan rencana pada tingkat lokal, regional, maupun nasional dan global. Yang B, dari segi fisik, perencanaan pendidikan adalah perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek gedung sekolah, tata ruang gedung sekolah dan peralatannya, kriteria lingkungan, kegiatan pembelajaran, dan lainnya. Yang C, dari segi sosial, perencanaan pendidikan adalah tinjauan yang merefleksikan orang, perencanaan kurikulum, strategi instruksional, tinjauan kebutuhan, tenaga kerja dan sosial, rancangan fisik yang dapat meningkatkan interaksi individu dan sosial ataupun masyarakat. Yang D, dari segi administrasi, perencanaan pendidikan adalah kontrol pengembangan, pembuatan keputusan, manajemen operasi, kontrol inventaris, perencanaan transportasi, dan gedung sekolah. B. Pengkajian sejarah perencanaan pendidikan. Pengkajian mengenai sejarah perencanaan pendidikan tidak dapat dipastikan hubungannya dengan rencana pendidikan itu sendiri, karena baik perencanaan maupun pendidikan dahulu tidak pernah ada seperti bentuknya yang sekarang. Tetapi gerakan-gerakan dalam perencanaan pendidikan bersifat paralel dengan kemajuan yang dibuat, sehingga meninggalkan warisan mengenai cara-cara pemecahan permasalahan. Warisan ini menggambarkan keteraturan perkembangan dari perencanaan yang pernah ada dan membantu memberikan petunjuk kepada perencanaan pendidikan untuk menentukan bentuk masa depan. Keunikan setiap kota memberikan sumbangan pada sifat-sifat keanggotaan warganya dan sebaliknya. Keadaan fisik, orang-orangnya dan aktivitas mereka merupakan hal-hal yang penting bagi pengembangan kota. Hal yang terpenting dalam perencanaan pada zaman dahulu adalah lokasi, fisik kota dengan melihat kota dari udara, pemandangan alam sekitar, iklim, sumber-sumber penghasilan yang dekat letaknya, dan cara-cara akses yang natural yang berpengaruh pada arah-arah menuju ke kota tersebut. Dua, pengertian permasalahan perencanaan pendidikan. Terdapat 3 hal pokok yang harus diketahui dan diperhatikan untuk memberikan pemahaman tentang pengertian perencanaan pendidikan yang meliputi: pertama, karakteristik perencanaan pendidikan, dan yang kedua, dimensi perencanaan pendidikan, dan yang ketiga adalah hambatan perencanaan pendidikan. Kenyataan dengan harapan dalam perencanaan pendidikan. Kenyataan atau desain, yakni suatu pandangan yang mengemukakan bahwa sekolah harus mandiri dan tidak berada pada suatu institusi.
kenyamanan pendidikan akan mengambil tempat di mana kondisi siswa sebanding dengan ketersediaan tenaga pengajar saat ini, dan para pengelola sekolah dapat menangani langsung operasional sekolah untuk disesuaikan dengan kehendak masyarakat. Hal ini menjadi penting karena keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan antara pendidikan dengan masalah-masalah di lingkungan, seperti ketersediaan SDM, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, bagi seorang perencana pendidikan, ia mempunyai tanggung jawab moral yang sangat besar terhadap masyarakat. Bagaimana ia merencanakan suatu pengorganisasian pendidikan masyarakat dan bagaimana rencana tersebut dapat diaplikasikan ke dalam masyarakat. Begitu pula hubungannya dengan jadwal belajar, juga termasuk di dalamnya jumlah hari libur yang merupakan suatu rangkaian tidak terpisahkan dengan proses belajar mengajar tersebut. D. Sumber daya dan hambatannya dalam perencanaan pendidikan. 1. Identifikasi sumber daya dan hambatan dalam perencanaan pendidikan. Untuk menghasilkan atau mencapai solusi optimal, suatu perencanaan tergantung pada ketersediaan sumber daya dan karakter hambatan yang ada, baik secara individu maupun kelembagaan. Yang kedua, sumber daya dan hambatan yang terdapat pada individu. Tujuan dari pendidikan semestinya dapat mengembangkan tuntutan fisik dan mental dari individu dan juga tuntutan publik. Oleh karena itu, perencana harus mampu mengakomodasi kebutuhan individu dan lingkungannya, mengingat tidak seorang pun akan hidup tanpa lingkungan dan tak seorang pun dapat hidup di dalam suatu lingkungan yang menyendiri. Konsekuensinya bahwa seseorang harus mampu beradaptasi dengan komunitas masyarakat di sekitarnya dan lingkungannya. Yang ketiga, sumber daya dan hambatan yang terdapat pada institusi atau lembaga individu merupakan bagian dari suatu kelompok di mana karakteristik mereka ditentukan oleh kelompok tersebut. Jadi, institusi di sini didefinisikan sebagai kumpulan dari orang-orang yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Menentukan komponen-komponen dari perencanaan pendidikan beserta prioritasnya. Yang pertama, pendekatan sistem dalam perencanaan pendidikan terdiri atas dua komponen dasar, yaitu proses perencanaan dan isi perencanaan. Definisi yang hampir sama disampaikan, sistem adalah susunan yang saling berhubungan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi. Didesain untuk menyelesaikan fungsi yang telah ditentukan sebelumnya. Spesifikasi teliti dengan batasan sistem membantu mendefinisikan masalah dan membuat probabilitas pemecahan masalah. Ada dua cara dalam membuat sistem yang baru dikenal. Cara yang pertama dengan memperkenalkan bagian-bagian baru dengan pengaturan lama. Sementara cara yang lain adalah dengan mengatur ulang bagian-bagian sistem yang telah ada. Mempelajari sistem bisa menjadi rumit, namun bahkan dengan teknologi canggih sekalipun keputusan akhir berada di tangan. Lanjut. Yang kedua, komponen konteks pendidikan. Pendekatan fungsional untuk merencanakan pendidikan membutuhkan gambaran yang jelas dari sistem pendidikan. Asumsi kedua dari model proses perencanaan adalah menyatukan kebutuhan spesifik dari setiap pelajar sebagaimana juga masyarakat. Satu contoh pendekatan sistem untuk analisa isinya adalah seperti model subsistem berikut. Model ini tidak ditunjukkan untuk menjadi menyeluruh, tapi mengidentifikasikan hanya satu dari bermacam pendekatan untuk perlakuan isi secara sistematis. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.